Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang analisis input dan output. Sebelumnya, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Mika Febriani, NIM B300170264, dan rekan saya Dimas Aditya Putra Pratama B300180221. Lalu ada Megayana Indri Tia Suhendar B300182105 dan Nur Hayati B300190003. Itu kita mulai saja. Sebelumnya saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah jelas. Yang pertama, konsep analisis input dan output. Definisi analisis input dan output merupakan suatu model matematis untuk menelaah struktur perekonomian yang saling berkaitan antar sektor ekonomi yang memiliki prinsip untuk mengidentifikasi dan mendisagregasi semua aliran pengeluaran antara berbagai aktivitas ekonomi dan konsumen. Antara aktivitas ekonomi dengan penyediaan input yang ada dalam struktur perdagangan perekonomian. Analisis input-output menyajikan suatu informasi mengenai transaksi barang dan jasa yang saling berkaitan antar satuan kegiatan ekonomi satu dengan satuan waktu tertentu yang disajikan dalam rupa tabel input-output. Selanjutnya, asumsi dasar analisis input-output. Yang pertama ada homogeneity, yaitu keseragaman setiap sektor hanya memproduksi satu jenis barang atau jasa dengan susunan input tunggal atau seragam dan tidak ada substitusi otomatis terhadap input dari output sektor yang berbeda. Yang selanjutnya proportionality, yaitu kesebandingan hubungan antara input dan output pada setiap sektor produksi merupakan sebuah fungsi linier yang artinya kenaikan dan penurunan output suatu sektor akan sebanding dengan kenaikan dan penurunan input yang digunakan oleh sektor tersebut. Yang ketiga, additivity, yaitu penjumlahan total efek dari kegiatan produksi di berbagai sektor merupakan penjumlahan dari efek masing-masing kegiatan. Tabel analisis output input berdasarkan kegunaannya. Yang pertama, memperkirakan permintaan akhir terhadap output, nilai tambah, impor, penerimaan pajak, dan penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor produksi. Menyusun proyeksi variabel-variabel ekonomi makro dan menelaah struktur atau komposisi perekonomian nasional maupun daerah. Yang kedua, untuk menghitung menggunakan analisis IO, input-output, dibutuhkan tabel input-output yang berisi informasi transaksi barang dan jasa yang terjadi antar sektor ekonomi dengan bentuk penyajian berupa matrik dan menunjukkan interdependensi berbagai sektor dalam perekonomian secara komprehensif. Selanjutnya, manfaat analisis input-output. Yang pertama, menggambarkan kaitan
antar sektor sehingga memperluas wawasan terhadap perekonomian wilayah. Perekonomian wilayah bukan lagi sebagai kumpulan sektor-sektor, melainkan merupakan suatu sistem yang saling berhubungan. Yang kedua, digunakan untuk mengetahui daya menarik atau backward linkage dan daya mendorong forward linkage dari setiap sektor sehingga mudah menetapkan sektor mana yang dijadikan sebagai sektor strategis dalam pembangunan perekonomian wilayah. Yang ketiga, dapat meramalkan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan tingkat kemakmuran. Lalu ada yang keempat, sebagai salah satu alat analisis yang penting dalam perencanaan pembangunan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, silakan. Klasifikasi hubungan analisis input dan output. 1. Hubungan langsung adalah pengaruh yang secara langsung dirasakan oleh sektor yang menggunakan input dan output. Sektor yang bersangkutan, misalnya kalau industri konveksi menaikkan produksinya menjadi 2 kali lipat, maka permintaan akan benang, tekstil, dan kancing juga akan naik lebih kurang 2 kali lipat. Kenaikan industri tekstil pasti akan berpengaruh terhadap industri lainnya, seperti pengangkutan. Yang kedua, hubungan tidak langsung adalah pengaruh terhadap industri yang outputnya tidak digunakan sebagai input bagi keluaran industri yang bersangkutan. Misalnya, pengaruh industri konveksi terhadap industri jasa pengangkutan. Yang ketiga, hubungan sampingan adalah pengaruh tidak langsung yang lebih panjang lagi jangkauannya daripada pengaruh langsung tersebut di atas. Misalnya, peningkatan reproduksi sektor industri tertentu akan meningkatkan pendapatan buruh industri atau peningkatan jumlah buruh yang berarti pula peningkatan sejumlah buruh tersebut. Dengan peningkatan pendapatan ini, maka permintaan atau kebutuhan beras dapat naik. Untuk mendapatkan model aliran input-output dibutuhkan 1. Transaksi, barang dan jasa yang terjadi antar produsen dan supplier pada periode waktu yang diamati. Yang kedua, kebutuhan langsung, input yang diperlukan satu produsen untuk menghasilkan satu unit produk output dari supplier langsungnya. Ketiga, kebutuhan keseluruhan, menunjukkan input yang diperlukan baik langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan produk output. Tabel transaksi dalam analisis input-output. Metode input-output sebagai tabel dasarnya adalah tabel transaksi yang terdiri dari tabel coefficient input atau matriks coefficient, tabel pengganda, tabel indeks daya menarik, dan indeks daya mendorong, serta tabel mendukung dan tabel analisis lainnya. Tergantung kepada luasnya bidang yang hendak dibahas, format tabel transaksi lengkap seperti berikut ini. Keterangan pada gambar tersebut yaitu tabel transaksi input-output di atas terdiri dari 4 kuadran, yaitu satu kuadran terdiri atas permintaan akhir, yaitu barang dan jasa yang dibeli oleh masyarakat untuk dikonsumsi dan untuk investasi. Yang kedua, kuadran 2, terdiri atas transaksi antar sektor, yaitu arus barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu sektor untuk digunakan oleh sektor lainnya, atau termasuk sektor itu sendiri, baik sebagai bahan baku maupun sebagai bahan penolong. Kuadran 2 bersifat endogen, dan kuadran 1, 2, dan 3, 4 bersifat eksogen. Yang ketiga, kuadran 3 berisikan input primer, yaitu semua daya dan dana yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk, tetapi di luar kategori input, antara seperti tenaga kerja, keahlian, modal, dan lain-lain. Yang keempat, kuadran 4 menggambarkan bagaimana balas jasa yang diterima input primer yang didistribusikan ke dalam permintaan akhir. Matriks coefficient input.
Matriks koefisien input adalah sama dengan tabel koefisien input, tetapi tanpa mengikut sertakan input primer, maka tabel akan terbentuk n x n. Jumlah baris sama dengan jumlah kolom, maka sering disebut matriks koefisien input. Rumusnya yaitu AJJ X I dibagi XD, di mana AJJ adalah koefisien input sektor J dari sektor I, berada pada baris I kolom J, atau XJ sama dengan penggunaan input oleh sektor J dari sektor I. IJ sama dengan output sektor J, sebagai contohnya adalah gambar matriks A. Matriks pengganda. Matriks pengganda adalah faktor yang menentukan besarnya perubahan pada keseluruhan sektor. Seandainya jumlah produksi suatu sektor ada yang berubah, matriks ini dibutuhkan dalam memproyeksikan dampak dari perubahan salah satu sektor terhadap keseluruhan sektor. Apabila matriks pengganda dikalikan dengan matriks permintaan akhir atau yang diproyeksikan berubah, akan menghasilkan output baru untuk keseluruhan sektor. Matriks pengganda adalah matriks kebalikan ini atau inverse dari matriks I dikurangi A adalah B sama dengan I kurangi A kurangi 1. Matriks 1 kurangi A dinamakan matriks Leontief. Mana B matriks pengganda I sama dengan matriks identitas dan A matriks koefisien input. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Hubungan antara output, koefisien pengganda, dan permintaan akhir. Untuk melihat hubungan antara output, koefisien pengganda, dan permintaan akhir dapat dilihat dalam matriks berikut ini, di mana Bij sama dengan isi sel baris ke kolom I, kolom I ke kolom J dari matriks inverse 1 sampai A. 1 kurang A dalam kurung kurang 1. SI sama dengan output sektor I. FI sama dengan permintaan akhir sektor I. IJ sama dengan 1 sampai 2 sampai tak terhingga. Hal di atas dapat ditulis dalam persamaan matriks adalah X sama dengan dalam kurung I minus A kurang A kurang 1F. Dari persamaan ini terlihat bahwa setiap perubahan permintaan akhir dari sektor 1 FI F1 sebesar 1 unit akan mengakibatkan perubahan pada X1 sebesar B1 dan terhadap X2 sebesar B21 dan seterusnya. Studi kasus dalam penerapan analisis input-output. Transaksi domestik atas dasar harga produsen yang dibagi atas 3 sektor. Angka-angka dalam tabel dalam 1 triliunan rupiah. Tabel di atas menunjukkan transaksi domestik atas dasar harga produsen di sektor primer, sekunder, dan tersier pada permintaan antara dan permintaan akhir, di mana C sama dengan konsumsi rumah tangga, G sama dengan pengeluaran pemerintah, K sama dengan modal tetap, STK sama dengan perubahan stok, serta XB dan XJ sama dengan ekspor barang dan ekspor jasa. Pertama, perhitungan matriks pengganda. Matriks koefisien input menggambarkan komposisi input antara yang digunakan masing-masing sektor dalam berproduksi, di mana pada kolom 1 untuk menghasilkan output sektor primer butuh input 2,53% dari sektor sendiri, butuh input 6,33% dari sektor sekunder, dan butuh input 3,80% dari sektor tersier. Dengan kata lain juga, untuk memproduksi 100 satuan output, maka sektor primer butuh input sebanyak 2,53 satuan dan sektor sendiri 6,33 satuan dari sektor sekunder dan 3,80 satuan dari sektor tersier.
indeks daya penyebaran dan indeks derajat kepekaan sektor indeks dan daya indeks derajat penyebaran kepekaan. Dari tabel di atas, indeks penyebaran dapat dijelaskan sebagai berikut. AJ sama dengan 1, daya penyebaran sektor J sama dengan rata-rata daya penyebaran seluruh sektor ekonomi. AJ lebih dari 1, daya penyebaran sektor J di atas rata-rata daya penyebaran seluruh sektor ekonomi. AJ kurang dari 1, daya penyebaran sektor J di bawah rata-rata daya penyebaran sektor ekonomi. Lanjutan dari hasil di atas bisa dijelaskan bahwa indeks daya penyebaran dapat keterkaitan kebelakangan sektor sekunder lebih besar dari satuan dengan nilai 1,22. Hal ini menjelaskan bahwa daya penyebaran sektor sekunder di atas rata-rata daya penyebaran seluruh sektor ekonomi. Sedangkan sektor primer dan tersier lebih kecil dari 1 dengan nilai 0,81 dan 0,91. Hal ini menunjukkan bahwa kedua sektor tersebut indeks daya penyebarannya di bawah rata-rata daya penyebaran seluruh sektor ekonomi. Sedangkan indeks derajat kepekaan dapat dijelaskan sebagai berikut. Beta I sama dengan 1, derajat kepekaan sektor J sama dengan rata-rata derajat kepekaan seluruh sektor ekonomi. Beta I lebih dari 1, derajat kepekaan sektor J di atas rata-rata derajat kepekaan seluruh sektor ekonomi. Beta I kurang dari 1, derajat kepekaan sektor J di bawah rata-rata derajat kepekaan seluruh sektor ekonomi. Selanjutnya, jelaskan teman saya. Dari hasil di atas bisa dijelaskan bahwa indeks derajat kepekaan sektor sekunder lebih besar daripada 1 dengan nilai 1,08. Hal ini menjelaskan bahwa derajat kepekaan sektor sekunder di atas rata-rata derajat kepekaan seluruh sektor ekonomi. Sedangkan sektor primer dan tersier lebih kecil dari 1 dengan nilai 0,96 dan 0,96. Hal ini mewujudkan bahwa kedua sektor tersebut indeks derajat kepekaannya di bawah rata-rata derajat kepekaan seluruh sektor ekonomi. Analisis dampak permintaan akhir terhadap output matriks I kurang dari 1 sama dengan min 1F dengan tabel sebagai berikut. Yang terdiri atas sektor primer, sekunder, dan tersier. Pembacaan menurut kolom menunjukkan pengaruh suatu komponen permintaan akhir terhadap pembentukan output di masing-masing sektor, di mana kolom 1, konsumsi rumah tangga sebanyak 301 mengakibatkan pembentukan output sektor primer sebesar 37,1, output sektor sekunder sebesar 71,6, dan output sektor tersier sebesar 69,2. Jumlah kolom 1 yang sebesar 177,9 menunjukkan besarnya output seluruh sektor perekonomian yang terbentuk sebagai akibat dari konsumsi rumah tangga. Dari pembacaan menurut kolom dapat diketahui bahwa konsumsi rumah tangga merupakan komponen yang paling tinggi dalam mempengaruhi pembentukan output di masing-masing sektor dengan total 177,9. Dampak permintaan akhir terhadap nilai tambah bruto seperti tabel di atas. Dari pembacaan menurut baris dapat kita ketahui bahwa sektor tersier punya pengaruh yang kuat terhadap penciptaan nilai tambah bruto dengan total 84,0. Sedangkan sektor primer dan sekundernya hanya 68,0 dan 56,0. Pembacaan menurut kolom di mana pengaruh suatu komponen permintaan nilai tambah bruto masing-masing sektor, di mana kolom 1 konsumsi rumah tangga 3,1
301 mengakibatkan penciptaan nilai tambah bruto sektor primer sebesar 31,9. Lalu nilai tambah sektor bruto sekunder sebesar 23,6 dan nilai tambah bruto sekitar sektor tersier sekitar 48,5. Jumlah kolom 1 sebesar 104,0 menunjukkan besarnya nilai tambah bruto seluruh sektor perekonomian yang terbentuk sebagai akibat dari konsumsi rumah tangga. Dan dari pembacaan menurut kolom dapat diketahui bahwa konsumsi rumah tangga merupakan komponen yang paling tinggi mempengaruhi penciptaan nilai tambah bruto di masing-masing sektor dengan total minimal 104,0. Dari pembacaan menurut baris dapat kita ketahui bahwa sektor sekunder menunjukkan mempunyai kebutuhan impor yang tinggi dengan total 42,0. Pembacaan menurut kolom menunjukkan kebutuhan impor di masing-masing sektor sebagai dampak dari suatu komponen permintaan akhir, di mana kolom 1 kebutuhan impor dampak konsumsi rumah tangga adalah 301 adalah sebesar 20,04 yang terdiri dari kebutuhan impor dan di sektor primer sebesar 1,26, di sektor sekunder sebesar 13,20 dan di sektor tersier sebesar 5,57. Dari pembacaan menurut kolom dapat diketahui bahwa kesediaan akan modal yang dibutuhkan dengan total 21,59. Oke, terima kasih. Kembali ke moderator. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat membantu banyak pihak untuk menambah wawasan dan belajar. Semoga bermanfaat untuk semua yang menyaksikan. Sekian dari kami, kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.